Sampurasun para uas sekalian, kembali dengan saya Akul. Selamat datang di Film Euy, dan kali ini kita mau rekap film Hit and Run Squad tahun 2019, masih dari Korea. Video ini adalah full spoiler, kalau tidak suka silahkan skip, tapi kalau memang mencari spoiler langsung aja kita kemon setelah subscribe yang satu ini. Film dimulai dengan cerita tim divisi Propam yang sedang menyelidiki kasus suap komisaris polisi oleh perusahaan yang bernama GC Motor. Dicurigai transaksi dilakukan di stadion sirkuit F1, dan ada bukti video di rekaman dashcam mobil bernama Buster. Buster Opapet who was way. Tim ini dipimpin oleh Kapten Ji Hyun dan wakilnya An Jeon. Karena telah mencoreng nama baik si komisaris dan citra polisi, si kapten ditelepukan oleh komandannya dan tim itu akhirnya dibubarkan. Si wakil kapten, An Jeon, yang merupakan tokoh utama dari film ini, dipindahkan jadi Polantas Divisi Tabrak Lari yang tugasnya menyelidiki kecelakaan lalu lintas. Ketua Divisi Tabrak Lari adalah Kepala Wo. Hari pertamanya An Jeon sudah dapat kasus dari Ketua Wo, dan yang jadi partnernya adalah Min Jae. Singkat cerita, An Jeon dan Min Jae pergi ke TKP. Di sana sudah banyak petugas yang paciwe ke sana ke sini dan orang nonton sambil selfie. Biasalah nonton tabrakan. Juga banyak mobil sesa tabrakan beruntun yang ambaraya. An Jeon menelpon bagian CCTV untuk memeriksa rekaman kejadian di TKP. Tapi Min Jae langsung beraksi. Dia melakukan penyelidikan dengan cara deduksi ala Sherlock Holmes. Setelah nagok sana-sini, Min Jae sudah bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah kecelakaan beruntun 3 kali, dan penyebab kecelakaan adalah truk pengangkut ikan. Padahal truk itu tidak ada di TKP. An Jeon protes karena Min Jae menyelidiki tanpa prosedur, dan bilang kalau Min Jae hanya mengira-ngira. Penyelidikan tidak boleh seperti itu. Lebih baik menunggu hasil rekaman CCTV. Min Jae bilang CCTV di sini mati, lalu tim mereka kekurangan orang, bakal lama kalau mengikuti prosedur. Dan dia bilang bukan mengira-ngira, semua itu adalah analisisnya, dan dia yakin 100% benar. Tapi karena takut bilang takabur, ia rela jadi 99% benar. Mereka lalu mencari truk pengangkut ikan yang depannya penyok di CCTV, dan ternyata memang ada. Kebenarannya menjadi 100%. Min Jae berkata, "Cek aing ge." Min Jae dan tim lalu mencari truk ikan itu dan berhasil menciduknya di jalan. Malam harinya, mereka nyeduh Indomie bersama Ketua Wo dan membahas soal GC Motor. Rupanya 3 bulan lalu ada kejadian tabrak lari yang belum terpecahkan. Kejadiannya tepat di stadion GC Motor. Kejadian itu banyak kejanggalan. Warga yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi menelpon lagi dan bilang kalau dia salah lihat. Dan saat polisi, Min Jae sampai di TKP, semua sudah bersih. Mobil dan korban menghilang sehingga diduga itu hanya kecelakaan tunggal. Min Jae yang memeriksa TKP yakin itu adalah kecelakaan 2 mobil, bukan kecelakaan tunggal. Dia menemukan pecahan lampunya, menyimpulkan kemungkinan ini adalah mobil modifan atau mobil custom Maman Racing. Setelah mendengar soal GC Motor, An Jeon jadi penasaran lagi. An Jeon datang ke pestanya GC Motor bersama temannya yang seorang jaksa, sebut saja si Heru, buat bertemu bos GC Motor yang bernama Jung Jae. Dan kali aja bakal ada si Buster juga. Jung Jae adalah bos muda yang tengil, dan inilah sedikit kebadogongannya. Pas OTW ke acara, di lampu merah Buah Batu, Jung Jae ketemu mobil yang sama dengan yang dia bawa. Lalu dia bilang ke mobil sebelahnya, "Itu mobil ibumu?" "Setoran baraha euy." Pemilik mobil itu menyuruh Jung Jae turun. Jung Jae pun turun sambil bawa stick golf. Dia langsung membabukan stick golf itu pada mobilnya sendiri. Jung Jae bilang, "Kalau itu bukan mobil setoran ibumu, coba hancurkan kayak gini." Dan orang itu terdiam. Rada edan ya macana. Pas nyampe di acara pesta, Jung Jae menyuruh mobil yang tadi untuk dibuang. "Siap bos, jago." An Jeon dan Jung Jae saling sapa. An Jeon nyuruh si Heru naruh penyadap di baju Jung Jae buat menyelidiki. Tapi An Jeon tidak dapat informasi apa-apa selain kalau si Jung Jae emang rada edan yang mau ngelubangin kepala temannya sendiri pakai bor. Malah penyadapan itu juga ketahuan. Rupanya Min Jae juga pergi ke pesta itu untuk bertemu Jung Jae. Dia dapat informasi kalau perusahaan asuransi JC membayar uang ke saksi kejadian tabrak lari waktu itu. Padahal orang itu tidak ikut asuransi. Lalu Min Jae ngobrol dengan Jung Jae. Dengan cerdas, Min Jae berhasil menyebak Jung Jae dengan pertanyaannya. Sekarang dia yakin ada sesuatu yang ditutupi dari kasus tabrak lari dan melibatkan GC Motor. Bentar, euy. Min Jae, Jung Jae. Min Jae, Jung Jae, liur kedeng. Jung Jae berikutnya sebut saja Jung. Di pesta itu, Min Jae mengambil salah satu foto dari sekian banyak mobil custom milik Jung.
terutama bagian lampunya. Min Jae mengajak Eun Jeon pergi ke satu tempat untuk memeriksa foto mobil yang Min Jae ambil tadi. Tempat itu adalah bengkel milik ayah angkat Min Jae. Di bengkel ada pecahan lampu mobil dari TKP tabrak lari depan stadion JC Motor. Dan kode produksinya ternyata cocok dengan lampu mobil custom milik Jung yang difoto Min Jae tadi. Artinya lampu itu berasal dari supplier yang sama untuk membuat mobil custom JC Motor. Eun Jeon mulai tertarik dengan penyelidikan Min Jae. Dan Eun Jeon ikut makan malam di sana, ngaliwat sambal jengkol sama teman-teman Min Jae. Scene berikutnya menampilkan pertemuan Jung dengan komisaris polisi di sebuah gereja. Jung komplain kenapa Eun Jeon masih mengusiknya, sedangkan komisaris ngadagur kentarang si Jun karena meja. Komisaris juga komplain kenapa ada rekaman soal transaksi di stadion waktu itu. Komisaris menyuruh Jung menghancurkan datanya. Jung menolak karena itu sebagai bukti transaksi. Kwitansi lah. Jaga-jaga kalau si komisaris kolot macam-macam. Min Jae mendapatkan nama baru untuk diperiksa sebagai saksi. Sebut saja namanya si Wahyu. Dan lagi-lagi dengan keahlian Min Jae, si Wahyu itu mau membuka mulutnya dan menceritakan semuanya. Soal kejadian komisaris menerima suap dari Jung, bahkan soal tabrak lari di depan stadion. Pelakunya adalah Jung dengan mobil busternya. Keterangan si Wahyu sudah cukup untuk meneruskan penyelidikan kasus si Jung. Min Jae dan yang lain mendapat info malam itu Jung mengadakan acara balapan. Biasanya Jung membawa si Buster, walau nggak dipakai balapan. Eun Jeon bersama tim lamanya sepakat memeringkus Jung dan si Buster malam itu, meski tanpa surat perintah. Sedangkan Min Jae seperti biasanya bertindak dengan rencananya sendiri, karena mereka berdua juga beda kepentingan. Eun Jeon mau memecahkan kasus penyuapan, sedangkan Min Jae kasus tabrak lari. Di lokasi balap, si Haru pura-pura menjadi pembalap yang menantang si Jung untuk mengalihkan Jung agar Eun Jeon bisa membawa kabur si Buster. Min Jae ternyata berjaga di terowongan, memberhentikan mobil yang dicurigai. Tapi Min Jae lengah dan dibuat tidak sadarkan diri oleh pengendara mobil itu, yang merupakan anak buah si Jung. Sementara di TKP balap liar, semua berjalan sesuai rencana. Si Haru balapan dengan Jung Jae, dan Eun Jeon berhasil membawa kabur si Buster. Penyamaran Haru terbongkar di tengah balapan, dan Jung sadar si Buster dalam bahaya. Dia segera kembali ke tempat acara dan mengejar Buster yang sudah dibawa kabur oleh Eun Jeon. Jung memang jago balapan. Buster berhasil terkejar dan terjadi kejar-kejaran sampai mobil Jung menabrak sebuah ambulan. Emang dasar daedan, mobil ambulan yang sudah terguling tabrak lagi oleh Jung. Min Jae yang sudah sadarkan diri pergi ke tempat Eun Jeon, dan di tengah perjalanan berpapasan dengan Jung yang menabrak ambulan tadi. Rupanya pengemudi ambulan itu adalah ayah tiri Min Jae dan temannya. Eun Jeon berhasil mengeluarkan teman Min Jae dari ambulan. Saat itu juga Min Jae berusaha menyelamatkan ayahnya, tapi terlambat. Ambulan itu meledak dan ayahnya tewas di hadapannya. Jung dijemput oleh pengawalnya, tapi Min Jae mencegah Jung kabur. Min Jae rupanya jago gelut. Pengawal Jung dikaplokkan hiji ewang, dan akhirnya Min Jae berhasil mencekik Jung. Tapi Eun Jeon dengan segera mencegah Min Jae membunuh Jung, dan Jung pun ditangkap. Flashback cerita tentang masa lalu Min Jae. Dahulu Min Jae adalah seorang geng motor dan bandar narkoba, penjahat yang jadi buronan polisi. Satu hari, banyak mobil polisi yang mengejar mobil Min Jae. Tapi banyak yang gugur dan hanya tinggal satu mobil saja yang mengejarnya. Dan akhirnya mobil itu pun mengalami kecelakaan. Min Jae melihat si pengejarnya tabrakan. Bukannya kabur, Min Jae malah menyelamatkan polisi yang terjebak di dalam mobil itu dan menelpon 911. Karena itulah Min Jae berhasil ditangkap polisi yang menyusul. Polisi yang diselamatkan oleh Min Jae jadi punya hutang nyawa pada Min Jae. Akhirnya polisi itu pun menjadi ayah angkat Min Jae, dan Min Jae menjadi polisi laka lantas. Kembali ke waktu sekarang. Kapten Ji Hyun dan Eun Jeon awalnya hendak dipecat karena melakukan operasi tanpa izin dan prosedur. Tapi mereka berhasil mendapatkan bukti rekaman komisaris yang menerima suap. Si komisaris dipecat dan Kapten Ji Hyun naik jabatan menjadi komandan. Soal kasus Jung yang tabrak lari seharusnya juga bisa terungkap setelah operasi itu. Ternyata Jung malah dibebaskan dengan alasan tidak cukup bukti, dan Min Jae malah kena skorsing dan turun jabatan. Ternyata yang membebaskan Jung adalah si Ji Hyun. Sarwana si koplok. Eun Jeon yang mendapat kabar mengesalkan itu merasa ada yang tidak beres. Dia lalu memeriksa kembali video CCTV dari harddisk aslinya yang didapat dari si Haru. Ternyata di sana jelas terlihat Jung yang melakukan tabrak lari. Tapi Ji Hyun memang sudah merencanakan dari awal dan memotong video itu sebelum diperlihatkan ke Eun Jeon. Ji Hyun sepertinya juga dibekalan oleh Jung. Ditambah Jung akan memberikan daftar orang yang pernah menerima suap darinya agar karir Ji Hyun melesat ke langit bagai petasan jamuai di tahun baru. Eun Jeon mencari Min Jae dan menceritakan semuanya. Dan mereka harus menangkap Jung sebelum Jung pergi ke luar negeri dengan alasan pengobatan. Ya tentu saja soal pengobatan itu bohong. Jelema satu alafiat gitu, Min Jae mengatakan ada barang bukti yang kuat untuk membuktikan kasus tabrak lari Jung, yaitu mobil yang ditabrak Jung. Min Jae yakin mobil itu ada di dalam danau. Tapi Eun Jeon memperingatkan Min Jae kalau mungkin mereka akan kesulitan menangkap Jung meski bukti sudah kuat.
karena banyak oknum yang membantu dia. Minjay bilang kalau memang tidak bisa menangkapnya, bakal bunuh saja dia. Malamnya ketika Minjay pulang ke rumah, ternyata Jung ada di sana. Jung mengatakan ia tidak sengaja lewat dan mobilnya mogok. Tentu saja si Jung ngawadul anjing tak. Minjay tahu maksud sebenarnya Jung datang ke sana adalah untuk menyombongkan diri dan membuktikan kehebatannya kalau siapapun tidak bisa menangkapnya. Bedegong anjing. Jung juga dapat informasi kalau Minjay dulunya adalah seorang kriminal. Jung berkata kalau Minjay lebih buruk darinya, geng motor yang bisnisnya narkoba. Tapi Minjay tetap santuy, dia tidak terpancing emosi. Dengan tenang dia berkata kalau dia memang lebih jahat dari Jung. Tapi Minjay berhenti, sedangkan Jung tidak. Terpuguh-puguh Jung menantang Minjay balap mobil F1. Tapi Minjay malah mengolok-ngoloknya, bilang kalau F1 hanya adu kencang mobil bagus di jalan sepi. Sedangkan Minjay sudah sering dikejar banyak mobil polisi di jalan ramai, pakai mobil butut. Minjay berkata Jung tidak akan pernah bisa mengalahkan Minjay. Minjay menyuruh Jung untuk pulang saja. Kalau ketemu lagi, dia akan menangkap Jung. Jung bilang besok dia bakal berangkat ke luar negeri. Dan juga bilang kalau mereka ketemu lagi, Minjay bakal mati. Besoknya Jung dikirim ke bandara oleh polisi. Anjeon dan Minjay mengatur rencana penangkapan Jung. Minjay menanyakan soal surat penangkapan pada Anjeon agar sesuai prosedur dan tidak ada celah Jung dibebaskan lagi. Rupanya Anjeon meminta surat itu pada Seheru. Seheru mau saja membuatnya, tapi hanya kalau barang bukti mobil di danau itu sudah ketemu. Seheru juga menyuruh timnya buat nyari mobil di dalam danau yang indah itu. Ketika menuju bandara, Jung bilang ia ingin ke satu tempat. Ternyata tempat itu adalah garasi mobil di mana ada Buster. Minjay dan Anjeon curiga dia akan membawa Buster, dan mereka sudah menunggu di sana. Jung mengambil Buster, dan Minjay mengambil mobil lainnya. Mereka pun mulai balapan. Mereka adu kecepatan di tengah kota. Jung tidak segan buat nabrak mobil yang menghalangi jalan. Majar teman GTA merunus koplok. Akhirnya Minjay berhenti karena kalau ia lanjut bakal banyak orang yang terluka. Bantuan datang dari Kepala Wo. Kepala Wo memerintahkan buat mengawasi Buster dari CCTV dan membuat pemblokiran jalan ke bandara. Dia juga meminta bantuan para mobil derek liar yang menyadap saluran radio polisi karena kebanyakan mobil derek liar punya hutang budi pada ayah Minjay. Mereka pun mau membantu memblokir semua jalan kecuali ke stadion. Anjeon memutuskan turun dari mobil Minjay agar bisa berbagi tugas. Minjay segera tancap gas mengejar Jung. Dengan arahan Ketua Wo, Minjay berhasil mengejar Jung. Memasuki jalur menuju stadion, Anjeon sudah menunggu untuk menembak ban Buster, tetapi ia gagal. Minjay masih terus mengejar dan akhirnya Minjay berhasil mendorong Buster masuk ke stadion. Minjay menelpon Seheru untuk memastikan surat perintahnya. Ternyata Seheru tidak bisa membuatnya karena orang yang dulu pernah menjadi saksi soal Jung, si Wahyu, malah ditangkap sebagai tersangka. Tentu saja itu adalah skenario buatan Jung. Ditambah pencarian mobil itu belum ketemu. Seheru tidak mau ambil risiko. Jung yang tahu rencananya berjalan lancar langsung tertawa menyebalkan karena ia tahu Minjay tidak bisa menangkapnya. Minjay juga tertawa. Tetapi karena bakatku kasal namanya kasih Jung ke anjing. Jung mengingatkan perkataannya dulu. Kalau dia bertemu lagi, Minjay akan mati. Rupanya Ji Hyung mengirim helikopter lengkap dengan penembaknya dengan alasan mencegah Minjay membunuh Jung. Tapi Anjeon berhasil menyelamatkan Minjay dari penembakan. Helikopter itu balik kanan karena hujan badak dan sewanya mahal. Minjay tidak menyerah. Dia tetap mengejar Jung. Akhirnya Minjay berhasil menghentikan Jung dan menodongkan pistol di tarangnya. Anjeon yang menyusul Minjay memperingatkan agar Minjay tidak membunuh Jung. Minjay lengah. Jung mengambil obeng dan menusuk perut Minjay. Sekelebat kemudian borgol sudah terpasang di tangan Jung. Minjay menangkap Jung dengan tuduhan menabrak dan berusaha membunuh petugas polisi. Dan Minjay tertawa beneran. Tuduhan Minjay itu adalah tuduhan yang bisa digunakan untuk menangkap orang tanpa surat perintah. Dan tentu saja Minjay punya rencana. Itu hanya untuk mengulur waktu sampai Minjay mendapatkan bukti mobil yang ada di danau dan mencegah Jung untuk pergi ke luar negeri. Jung akan dihukum dengan tuduhan menabrak lari dan sengaja membuang dan menyembunyikan mayat korban. Tentu saja hukumannya akan berat. Akhir cerita, Anjeon diangkat jadi komisaris unit baru di Seoul dan ia merekrut Minjay untuk menjadi timnya. Tamat. Di after credit, ada adegan Jung sedang ngawadang di penjara. Jung berbicara dengan wanita yang katanya kenal dengan Minjay. Jung nampak merencanakan sesuatu dengan wanita itu. Jung bertanya, apa hubunganmu dengan Minjay? Dan film selesai. Oke, Wak. Jadi begitulah film Hit and Run Squad. Dari adegan after credit sih kayaknya bakal ada yang keduanya. Bakal ada sequelnya. Kalau tebakan si Akul sih cewek tadi itu adiknya Minjay. Kita tunggu saja kapan lanjutannya muncul. Like artinya suka, dislike artinya nggak suka, subscribe artinya kita bahagia. Sampai jumpa, saya Akul.